Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM, teman-teman. Dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara mempraktekkan dan membuat sebuah aplikasi radar ultrasonik berbasis web serial API Arduino. Oke teman-teman, sini sudah kamu lihat tampilannya. Tampilan ini saya sedikit jelaskan. Nah, di sini untuk teks ya, teks judul. Di sini ada tombol, tombol. Lalu sini ada grafik draw yang membuat sebuah radar yang bisa bergerak dari 5 derajat sampai 180 derajat. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Di sini kita akan membahas dulu web serial API dengan menggunakan bahasa pemrograman CSS, HTML dan JavaScript yang saya buat dengan menggunakan software editor Notepad C++. Lalu setelah ini kita akan membahas pengkodingan bahasa C++ di software editor Arduino. Oke teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu pengkodingan web serial API-nya. Nah, di sini kita akan membahas coding CSS. Nah, di sini saya perlu jelaskan sedikit. Sini untuk title ya. Judul Radar Ultrasonic Web Serial API. Ini title ini berada di atas judul situs. Seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia Radar Ultrasonic Web Serial API untuk title. Lalu di sini ada style tag pembuka CSS. Nah, ini dia komentarnya gaya umum atau desain umum untuk halaman utama. Nah, sini body ya, body itu margin, menghilangkan margin deplet, font pemilihnya Arial sans serif, mengatur font, backcolornya warna hitam, colornya ini warna hijau, teksnya warna hijau, display packnya menggunakan flexbox tata letak, pack directionnya kolom menyusun elemen secara vertikal, alignmentnya item center memusatkan elemen secara horizontal. Nah, ini untuk body ya. Sedikit saya tunjukkan. Ini untuk halaman yang ada saya buat pada mouse saya di lingkarannya nih. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Sini untuk desain atau gaya untuk header halaman ya. Nah, ini header halaman nih dia kontainer ya, header ya, kepala ya. Nah, ini header. Backgroundnya, background colornya warna abu-abu gelap, widthnya 100%, layar lebar, paddingnya 20 pixel 0, memberi padding vertikal, teks alignmentnya center, menyusun teks semua berada di tengah, box shadownya untuk bayangannya itu warna hijau. Nah, ini dia untuk header di atas, untuk judulnya nih ya, background ininya ya. Oke teman-teman, saya arahkan dengan kursor mouse saya. Ini dia untuk header. Lalu kita akan membahas header 1 ya, untuk teks judulnya. Marginnya ini marginnya 0, menghilangkan margin, font size-nya 28 pixel. Ukuran font judulnya, colornya ini warna teks hijau terang. Oke, ini untuk desain atau gaya kontrol tombol, untuk tombolnya ya. Nah, ini kontrol. Marginnya 20 pixel 0, margin atas bawah. Displaynya flag menggunakan flexbox, gapnya 10 pixel, jarak antar elemen. Justify kontennya center, menyusun tombol secara horizontal di tengah. Flag wrapnya itu web yang membungkus elemen jika diperlukan. Ini untuk tombol ya teman-teman. Nah, tombolnya nih, ini punya efek nih ya, efek terang. Nah, ini untuk gaya tombol ya. Nah, buttonnya ya, backgroundnya latar belakang hijau, colornya warna teksnya hitam, bordernya none tanpa border. Nah, ini aja peta aja jadi. Paddingnya 12 pixel, 20 pixel padding tombol. Font size-nya 16 pixel. Kursornya pointer mengubah pointer saat oper, saat ada efek kita ngarahkan ke tombol, dia ada efeknya ya. Border radiusnya 8 pixel, membulat lengkungan pada tombolnya. Box shadownya ini menambahkan warna bayangan warna hijau.
transitionnya background color 0,3 second atau 0,3 efek untuk efek saat open. Nah, ini juga efek pada tombolnya masih pada tombol ya efeknya ya. Nah, buttonnya over, backgroundnya color, warna belakangnya warna terang. Nah, saat kita mengarahkan kursor seperti ini, nah dia berubah 0,3 detik, dia berubah menjadi warna lebih terang ya, hijau terang ya. Oke, kita akan membahas elemen kampas radarnya. Nah, ini ya, desain gaya atau elemen kampas radarnya. Ini border solidnya 2 pixel, border hijau terang, background colornya pagar 00 atau latar belakangnya hitam, box shadownya 20 pixel atau menambahkan efek bayangan hijau. Border radiusnya lengkungannya pada kotak kanvasnya itu 12 pixel membulatkan sudut. Nah, ini dia membulatkan sudut ya pada tengahnya ini. Oke, hijau ya. Efeknya warna hijau. Lalu di sini gaya untuk teks statusnya ya. Status itu di bawah ya. Teman-teman, margin topnya 20 pixel, margin atas. Font size-nya 20 pixel, ukuran fontnya, colornya itu warna hijau. Font weight-nya bold, tebal, teksnya tebal ya. Nah, ini juga teks untuk angle ya. Angle itu ukuran sudut ya. Margin topnya 10 pixel, margin atas. Font size-nya 22 pixel, ukuran fontnya, jenis hurufnya ukuran jenis hurufnya. Colornya ini warna hijau. Nah, ini untuk tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk status dan ini untuk angle. Nah, ini 20 pixel, ini 22 pixel besar ukuran teksnya. Oke teman-teman, kita udah membahas tentang desain CSS-nya. Sekarang kita akan membahas bahasa HTML-nya yang ini ya. Nah, ini header. Nah, ini untuk teks 1 ya, header 1 ya. Radar ultrasonic berbasis web serial API. Nah, ini untuk judul sini ya. Saya tunjukkan. Nah, ini untuk teks ini bisa diubah-ubah teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu teman-teman, kita akan bahas sini button on click connect serial. Nah, ini untuk tombol hubungkan ke Arduino. Nanti kita buat script JavaScript-nya ya. Nah, dengan menggunakan konektor serial kita akan buat di JavaScript-nya. Untuk tombol menghubungkan ini berada di sini ya, tombol ini teksnya hubungkan ke Arduino. Oke. Lalu kita buat kanvas ya, radar kampasnya itu ya, width-nya 600 pixel, height-nya 400 pixel ya, kampas menampilkan radar. Nah, ini untuk status ya teman-teman, status. Nah, teksnya tidak terhubung dulu untuk defaultnya atau bawaannya. Tapi setelah kita tekan tombol terhubung, dia akan berubah jadi terhubung. Nah, ini untuk teks hitungan angle-nya atau sudutnya ya. Nah, dimulai dengan angka 0. Nah, ini dia. Angka 0 derajat. Oke teman-teman, kita selesai membahas bahasa HTML-nya. Mohon maaf kurang banyak penjelasan saya karena saya ingin menghemat waktu biar tidak terlalu panjang video saya. Lalu teman-teman, kita akan membahas script JavaScript-nya ya. JavaScript-nya ya. Pengkodingan JavaScript. Sini let port ya untuk variable port, reader, mendeklarasi variable port, serial dan reader. Ini let angle sama dengan 0, distance-nya 0. Nah, maka variable menyimpan angka angle dan jarak ya, dimulai dari angka 0 untuk sudutnya dan distance-nya 0 untuk jaraknya. Ini konstan ya, konstan kampasnya dokumen get elemen radar kanvas, mendapatkan elemen kanvas. Ini dia codingnya. Ini untuk coding yang mendapatkan konteks 2D, 2 dimensi untuk gambarnya ya. Lalu sini untuk coding untuk titik tengah X-nya ya. Nah, di sini untuk kanvas height-nya, nah, titik tengahnya Y. Dan sini cons max radiusnya 300 jarak maksimum radarnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas cons status tag ya. Status tag dokumen get element by ID, status tagnya elemen status koneksi. Oke, ini untuk cons angle value-nya ya. Nah, get element by ID, angle value-nya elemen yang menampilkan angle atau sudutnya nanti. Nah, setiap nanti radarnya bergerak, dia akan menunjukkan berapa angle-nya. Oke, di sini adalah fungsi untuk menghubungkan ke perangkat serial Arduino. Nah, seperti biasa, connection serial. Nah, ini status text connect mencoba terhubung, mengubah status menjadi coba terhubung. Port away navigator serial request point-nya meminta port serial. Nah, di sini await
Rutherford open baud rate 9600, membuka koneksi dengan baud rate. Nah, ini baud rate ini seperti biasa kita sesuaikan baud rate yang ada di setiap serial API 9600 dengan baud rate yang ada di pengkodingan Arduino nanti, itu juga mesti 9600. Reader port readable gate readernya membaca data dari port. Terus status teksnya teks konten terhubung ke Arduino. Nah, ini nanti mengubah teks tidak terhubung menjadi terhubung ke Arduino yang ada pada bahasa pemrograman HTML. Nah, ini read serial data membaca pembacaan data. Nah, add catch ini status teks ya, jika terjadi kegagalan koneksi maka akan keluar teks kontennya gagal koneksi serial. Nah, pesan error. Alertnya pesannya gagal koneksi serial. Ini ya, teman-teman. Sekarang kita akan membahas fungsi membaca data serialnya. Nah, ini fungsi membaca serial. Fungsinya read serial data ya, sama tadi ya, membaca data serial. Read buffer, while-nya true, const-nya value, down, await reader rate, membaca data dari port. Nah, ini if don't break, keluar dari loop jika selesai. Buffer mendekode data menjadi string ya. Nah, ini coding ini komentarnya memisahkan data berdasarkan titik. Terus menggunakan fungsi for kita ya. Nah, for. Terus di sini i-nya dimulai dari angka 0, i lebih kecil dari fat leg ya, fat leg ya, kurang 1. Terus i-nya plus plus atau i tambah 1. Proses datanya fat i, proses data setiap bagian data ya. Buffer fat-nya itu menyimpan bagian terakhir ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini kita akan membahas fungsi memproses data yang diterima. Fungsinya itu proses data ya. Let's memisahkan angle dan distance, memisahkan antara sudut dan jarak. If is 9 tidak sama dengan is 9, nah ini dia, dan tidak sama is 9a dengan is 9d. Angle parents int mengubah string angle menjadi integer, jadi mengubah sudut itu menjadi angka bilangan bulat. Distance-nya itu jarak, itu mengubah string distance menjadi integer juga, mengubah string kode dari distance jadi bilangan bulat atau angka ya. Angle value-nya text content angle. Nah, ini menampilkan nilai angle di dalam halaman. Nah, ini teman-teman nih agak panjang, ini kita akan membuat fungsi untuk menggambar radar menggunakan bahasa JavaScript. Nah, ini fungsi draw radar ya. Untuk CTX-nya, clearx ini kanvas ya, menghapus gambar sebelum menemukan. Coding bawah ini menemukan warna garis ya. Saya agak cepat karena kita menghemat waktu agar video saya tidak terlalu panjang, teman-teman. CTX line width ini menentukan ketebalan garis ya. Ini untuk fungsi menggambar radar ya. Nah, ini juga ibaratnya forlet untuk membuat lingkaran. Nah, ini agak melengkung deh ternyata. Terus di sini forlet juga untuk apa ya, fungsi for ya. Nah, ini sini let right mengkonversi setiap radian. Let's x menghitung posisi x, let's y menghitung posisi y. CTX begin part untuk memulai bagiannya. Di sini dia CTR move to memulai garis dari tengah. CTX line to menggambar garis menuju titik X dan Y. Oke. Lalu kita akan membahas di sini menggambarkan jarum radar dengan warna kuning dan bayangan. Nah, untuk jarum radar terhenti bergerak dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, itu warna kuning ya. Nanti kalau bisa terdeteksi radar, dia akan muncul pada jarum itu akan muncul bulatan-bulatan merah. Bisa kita masuk ke dalam jangkauan radar. Nah, oke. Nah, ini ya CTX warna yellow ya, kuning, jarumnya itu warna kuning. Bandwidth-nya lebar itu 4. Nah, sadonya itu RBG ya. Nah, ini ya. Sadonya blur 10. Ini coding untuk mengkonversi angka ke radian ya. Menggunakan less y untuk center x dan less y untuk center y, radiusnya ya. Begin part, move to center, line to, dan stroke. Ini codingan untuk jarumnya ya, bergerak. Terus ini untuk adalah fungsi untuk menggambarkan objek deteksi jika
jika jarak di bawah 100. Nah, jadi dia akan jaraknya itu ada bulat atau bilang bulatan merah-merah. Nah, dia akan menampilkan pada jarum yang dimana kita ada suatu barang atau pergerakan yang masuk ke dalam area radar ultrasoniknya, maka dia akan terbaca pada jarum radarnya. Nah, ini ya, gas darah ini dia warnanya red ya, warnanya red bisa terbaca, dia ada berwarna red atau merah. Request animation from draw radar, memanggil fungsi draw radar jika untuk memperbarui. Draw radar memulai gambar draw radar, itu dengan script penutup JavaScript. Oke teman-teman, kita sudah membahas bahasa pemrograman CSS, HTML, dan JavaScript-nya. Mohon maaf jika saya menjelaskannya tidak terlalu detail karena saya juga menghemat waktu video saya biar juga jangan terlalu lama durasinya. Oke, kita akan berpindah ke software editor Arduino. Oke, di sini software Arduino ya. Saya menggunakan Arduino IDE versi 23.6. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk Arduino-nya. Yang coding di atas ini include Serpo.h ini mengimport pustaka kontrol Serpo ya, library ya, pustaka dari Serpo ya. Sini mendeklarasikan pin untuk sensor ultrasonik. Nah, ultrasonik ini ada dia ya, contohnya sebentar. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, pada posisi paling atas atau ibaratnya kok dari arah nomor kanan, arah kanan, ini ada bacaan PCC. Nah, ini untuk volt ya. Untuk di Arduino itu di 5 volt ya. Di 5 volt. Oke, nah sini ya. Untuk PCC ini yang dari kami untuk jarumnya ini di 5 volt ya teman-teman, atau saya tunjukkan seperti ini ya. Ini di Arduino, saya menggunakan Arduino Versi Mega di 5 volt ini ya pinnya. Lalu yang untuk yang tringle, nah ini tringle ini pinnya itu berada di pin 10 tringle ya. 10 tuh yang ini ya teman-teman, saya tunjukkan. Nah ini 10 ya teman-teman, inilah hitungannya 8, 9, 10 ya. Teman-teman sudah pasti tahu ya. Nah, udah mengerti lah pasti tentang Arduino ini ya. Lalu yang untuk Echo ini di pin 11. Pin 11 itu di atas 10, pin 10. Jadi dia 10 dan 11. Nah, untuk serponya, ini objek serpo untuk serponya ya. INT angle dimulai dari angka 0 atau menyimpan sudut serpo. Point setup atau konfigurasinya ini serial beginnya 9600, memulai komunikasi serial dengan baud rate 966. My Serpo attack, nah pinnya itu berada di My Serpo itu berada di pin 12, teman-teman ini ya, pin 12. Jadi nanti serpo pada kabel datanya itu berada di pin 12. Nah, ini dia serpo. Jadi saya balik ke serpo tadi, ke ultrasonic tadi tringle yang nomor 11 dan GND. Nah, ini paling sudut kiri nih ya, paling sini namanya GND. GND itu untuk pin ground yang ini. Nah, pin ground di sebelah 5 pol ini ada pin ground 2 biji. Nah, bisa teman-teman gunakan. Oke. Teman-teman, sudah sedikit saya membahas tentang gambaran Arduino dan sensor ultrasoniknya. Nah, sekarang kita akan bahas codingnya. Ini tadi ya, masukkan pin ke pin Arduino 12. Untuk pin tringle output, menampilkan keluaran dari tringle sebagai output. Ini untuk pin echo, set pin echo sebagai input. Nah, jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Lalu sini point loop ya, atau sistem perulangan. Sini gerak serpo dimulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Menggunakan fungsi for, angle sama dengan 0, angle di bawah 180 derajat, angle C++, angle plus atau angle tambah 1. Loop pergerakan dari 0 derajat ke 180 derajat. Nah, serpo angle-nya menggerakkan serpo ke sudut tertentu. Delay-nya itu 15 ya, atau 0,15.
Terus long durationnya, get ultrasonic distance menghitung jarak menggunakan sensor ultrasonic. Inti distance-nya jarak durasinya ya, durasinya sama dengan durasi kali 0,034 bagi 2, menghitung jarak dalam cm ya, berdasarkan durasi pulsanya atau durasi jaraknya ya. Nah, ini untuk mengirim servo ke serial monitor, angle-nya ya. Ini koma, print koma menambahkan pemisah. Ini print distance mengirimkan jarak ke serial monitor. Nah, ini titik ya, print titik mengakhiri baris output. Nah, ini untuk pengkodingan selanjutnya itu ya kita mesti bahas coding ya, agak cepat saya biar video tidak terlalu lama. Gerakan servo dari 180 derajat ke 0 derajat. Nah, jadi sini dari 0 ke 180, ini dari 180 ke 0 derajat. Jadi dia mutar dari kiri dari 0 ke 180, balik lagi dia dari 180 balik ke 0. Nah, ini ya. Sama coding api cuma terbalik aja ya. Ini ya gerakan servonya. Oke, yang terakhir kita bahas untuk fungsi untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonic. Long, ya ini ya long ya. Long itu kategori panjang ya, kategori panjang get ultrasonic ini ya. Distance jarak. Digital red tringle pin low atau dimatikan. Pastikan pin tringle dalam kondisi low atau mati. Ya, ini dia. Nah, tunggu 2 milisekon atau 0,2 detik. Nah, ini digital red tringle pin hide. Kirim ke pulsa atau ke serial hide ke pin tringle. Nah, hidupkan. Tunggu sampai 10 mikrodetik atau 0,10. Lalu tringle pinnya low, matikan tringle pinnya pada port serial atau ya. Sini echo pinnya mengukur durasi pulsa pin echo, yaitu waktu yang diperlukan untuk gelombang ultrasonik kembali. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan coding HTML, CSS, JavaScript, C++-nya. Oke, sekarang kita akan menjalankan aplikasi tersebut. Sebentar saya akan posisikan kamera saya. Oke, saya posisikan kamera dulu. Oke, teman-teman, perhatikan. Oke, saya posisikan dulu kameranya. Oke, teman-teman, sudah saya posisikan. Sorry. Ini pula deh. Oke, ini kamera ya. Bentar ya. Oke. Teman-teman perhatikan, di sini sudah saya buat ultrasonic, sensor ultrasonic yang saya bingkai dengan kardus ya, kardus Indomie saya bisa bingkai. Jadi tampilannya melengkung seperti satelit ya, satelit radar. Lalu saya buat sini dia ada klipnya ya. Nah, terus di bawah sini ada yang namanya motor servo yang saya hubungkan, jadi nanti bergerak kayak radar dia seperti ini. Nah, kanan kiri ya. Lalu di sini saya siapkan mau apa ya, papan baut. Nah, ini untuk menghubungkan PCC ya atau 5 volt antara sensor ultrasonik dan motor servo. Jadi kan sini untuk aliran listrik 5 voltnya ini kan cuma satu. Jadi saya gunakan papan baut biar dia terhubung ke sensor ultrasonik dan motor servo seperti ini. Nah, yang lainnya tetap saya cantolkan pada Arduino. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, selain kita membahas, saya akan menghidupkan ya, sebentar. Nah, tuh, saya akan mencolokkan kabel datanya ke Arduino seperti ini. Oke, teman-teman, sudah hidup. Nah, sudah hidup seperti ini. Oke, hidup ya teman-teman. Nah, ini karena saya udah membuat pengkodingannya, dan pengkodingannya ini sudah jalan. Tapi kalau teman-teman pengen memulai dari awal, itu teman-teman tinggal tekan tombol upload. Nah, yang ini tekan dia akan jalan. Nah, ini ya, sampai nanti ada pesan global para user 4% dynamic memory sukses, maka dia akan jalan. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ultrasonic ini, radar ultrasonic ini dengan aplikasi web serial API yang telah kita buat. Kita tinggal refresh sekali
seperti ini, lalu tekan tombol hubungkan ke Arduino. Oke, klik sekali, konekkan, maka dia akan mereset sensornya nih, kayak mereset dia. Nah, perhatikan teman-teman, sensor radar ultrasonik dan motor servo akan mengikuti jarum radar yang ada di grafik radar ya. Nah, nih ke kiri, ke kanan dari arah saya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, nah, di sini ada bulatan merah. Nah, bulatan merah ini dia berarti radar tersebut berada di luar jangkauan. Nah, di luar jangkauan radar ultrasonik. Nah, jika saya dekatkan suatu alat atau benda di dekatnya, maka dia akan merahnya itu akan ke tengah ya teman-teman. Oh, ini ya teman-teman. Nah tuh, perhatikan merahnya ke tengah teman. Menghitung jarak dia tuh, nah, tuh. Merah tuh berada di kuning tuh ya teman-teman ya. Nah tuh kuningnya tuh ya. Nah, jaraknya masuk dalam jangkauan radar. Nah, merahnya teman-teman ya, perhatikan. Masuk dia ke halaman radar. Oke. Nah, jika dia tidak masuk dalam makan radar, maka dia, nah tuh merahnya berada di jarum ya teman-teman. Nah tuh jarumnya tuh ya. Nggak cepat memang sih, memang saya buat sih. Nah, jadi durasinya biar nampak deh cepat dengan mengikuti putaran dari radar sensor ultrasonik dan motor servo. Oke, ini saya tinggalkan ya teman-teman. Oke, ini untuk terhubung teman-teman ya. Berarti dia seharusnya sudah terhubung ke Arduino, dan angle-nya nih ya, ini angle-nya ya. Nah, hitung angle itu ya. Dari angka angle sudut 0 derajat, dia muter dari kiri ke kanan sampai 180 derajat teman-teman. Balik lagi. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Saya membuat sebuah perangkat radar ultrasonik berbasis web serial API yang terhubung ke perangkat Arduino. Bagi teman-teman, tunggu saya posisikan kameranya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mencobanya di rumah, teman-teman jangan takut, nanti saya akan taruh pengkodingan web serial API maupun pengkodingan Arduino-nya di bawah video saya, yaitu di keterangan. Nanti saya buat situ link downloadnya, teman-teman dapat mendownload dan mengubah-ubahnya, mengeditnya atau mengembangkan lebih baik boleh. Ya teman-teman, saya sekali lagi jangan lupa like and subscribe video YouTube saya biar saya makin semangat membuat video-video yang terbaru yang berbeda dengan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi channel saya, Datu STM.